Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 16 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berdandan dengan Baik. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan ke-10. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian pula, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, atau pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah pakaian kami dan dandan kami sesungguhnya adalah perbuatan baik dan segala perkara yang baik yang melekat pada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam surat 1 Timotius kita bertemu dengan sebuah tema yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Di sini diajarkan tentang bagaimana sikap kita pada saat hadir dalam ibadah. Ibadah tentu adalah sebuah pertemuan, dan sebuah pertemuan tidak hanya ibadah, mungkin pernikahan, hajatan, atau pertemuan-pertemuan lainnya. Maka kita perlu menampilkan sebuah penampilan yang terbaik, tapi bukan yang mewah. Bukan yang mewah. Memang dalam hal ini spesifiknya lebih kepada wanita, maka penjelasannya pun pada ayat yang ke-9 lebih kepada wanita. Hai perempuan, hendaklah berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambut jangan berkepang-kepang, karena tradisi pada waktu itu berkepang-kepang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Namun sebetulnya berkepang-kepang sendiri adalah bagian budaya yang setelah di zaman berbeda, di tempat yang berbeda, juga bisa punya makna yang berbeda. Seperti kita di Indonesia, kalau laki-laki dianggap rambut pendek itu lebih sopan daripada rambut panjang, itu budaya. Tapi zaman Tuhan Yesus, rambut panjang adalah perkara yang biasa. Maka budaya pun dipertimbangkan di dalam firman Tuhan untuk diikuti selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Mari kita lanjutkan. Demikian juga, hendaklah perempuan ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ini berbicara tentang wanita. Mungkin wanita memang punya godaan yang lebih besar kalau berbicara tentang dandanan dan pakaian. Maka seringkali kita melihat kalau di dalam keluarga, tentu pakaian mamah kita, sepatu mamah kita, tas mamah kita, mungkin juga kalung mamah kita lebih banyak daripada seorang ayah. Ayah itu lebih praktis, mungkin cukup beberapa saja. Tapi wanita, karena wanita identik dengan kecantikan, mungkin juga tuntutan budaya yang memaksa wanita itu akan dihargai kalau cantik, dia akan dihargai kalau kemudian memikat. Maka budaya-budaya seperti ini juga yang menjadi godaan bagi banyak wanita untuk berdandan secara berlebihan. Firman Tuhan mengajarkan, berdandanlah dengan pantas dan sopan dan sederhana. Jangan memakai pakaian yang mewah dan mahal-mahal, karena akan menimbulkan kecemburuan sosial dan juga itu membuktikan diri sebagai orang yang egois, hanya mendandani diri sendiri, kemudian tidak berpikir bahwa kelebihan berkat yang kita miliki bukanlah seluruhnya milik kita, tapi itu adalah bagian dari titipan Tuhan yang harus kita kelola dengan sungguh-sungguh baik dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Inilah pemahaman yang kita perlu sadari. Apapun yang kita miliki, sekalipun itu sah secara hukum, itu milik kita. Tetapi itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita menyadari segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, maka kita perlu mempertanggungjawabkan berkat-berkat apapun yang ada di tangan kita dikelola dengan bertanggung jawab. Dan ingatlah, tidak seluruhnya milik kita, sebagian milik orang lain. Jangan dipakai untuk diri sendiri secara keseluruhannya. Dan firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti layaknya bagi perempuan yang beribadah. Ini juga berlaku kepada laki-laki. Bagi laki-laki pada ke-8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana laki-laki berdoa dan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ada dua kata yang dikaitkan untuk laki-laki, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Apakah laki-laki lebih mudah marah?
Tahu kalau kita melihat pertengkaran-pertengkaran di jalanan, keributan-keributan di jalanan, itu biasanya antar laki-laki, jarang kita bertemu dengan wanita. Mudah sekali meledak, mudah sekali marah, sehingga timbullah perselisihan, pertengkaran. Dan kalau kita melihat peperangan, keributan-keributan yang terjadi, memang itu adalah laki-laki yang berjalan paling depan untuk berperang. Maka tentara kita bertemu dengan para lelaki yang berperang. Nafsu kedudukan kekuasaan itu lebih melekat kepada laki-laki untuk memperluas kekuasaan. Itulah yang menimbulkan sumber-sumber perselisihan. Karena nafsu keserakan kepada kedudukan, nafsu keserakahan kepada katakanlah pengaruh, itu sangat melekat pada diri laki-laki. Setiap pribadi itu memiliki pekerjaan rumah masing-masing untuk diperbaiki. Buat laki-laki marah dan perselisihan, buat wanita catatan dalam firman Allah ini, hidup dengan pakaian yang mewah, berdandan secara berlebihan, sementara dia datang ke rumah Allah. Sementara Alkitab mengajarkan seharusnya baik perempuan dan laki-laki itu memakai dan berdandan perbuatan baik seperti yang layak sebagai pribadi yang beribadah kepada Allah. Mari kita tidak hanya berpikir bahwa laki-laki pun juga biasanya tergoda membeli jam mahal, membeli mobil yang mewah, sepatu atau apapun juga. Sama saja laki-laki kadang-kadang membeli mungkin batu cincin yang harganya berlebihan, membeli tas tertentu yang berlebihan, punya kebiasaan tertentu. Kadang-kadang mengkoleksi lukisan, mengkoleksi batu yang bagi kita yang tidak mengerti itu sangat tidak mengerti. Bagaimana punya batu yang 1 kilo harganya sedemikian rupa, mengkoleksi barang-barang antik, semuanya berpusat diri. Bila kita menjadi orang-orang yang menyadari, sewaktu kita datang ke rumah Tuhan, dandanan kita, pakaian kita, kendaraan kita, yang kita pakai, alas kaki kita adalah kebaikan, perbuatan baik. Maka kita mengingat akan apa yang disebut dengan perlengkapan senjata Allah. Biarlah kepalamu berketopangkan keselamatan, baju jirahmu baju jirah keadilan. Pedangmu adalah pedang roh, perisaimu adalah perisai iman. Tali kasutmu adalah tali kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Maka itu adalah pakaian kita yang harus kita kenakan untuk kemuliaan Allah. Mari sahabat, perjalanan kita berdandan dengan baik. Jangan berfokus kepada apa yang kita miliki yang melekat pada tubuh kita atau yang kita pakai di dalam keseharian kita. Tetapi apa yang menjadi melekat pada tubuh kita, apa yang dekat dengan kehidupan kita adalah perbuatan baik. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti orang yang layak beribadah kepada Allah. Marilah kita jangan tergoda kepada berbagai macam bujuk rayu atau jual-jual barang yang mewah. Kemudian itu sesungguhnya adalah tindakan yang tidak semestinya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita diberikan kelebihan, Tuhan mengajarkan berbagilah sebagaimana jemaat pada mula-mula, sehingga di antara mereka tidak ada yang kekurangan, karena yang berkelebihan membantu kepada yang kekurangan, dan yang kekurangan juga mendapatkan kehidupan yang layak dan wajar untuk kemudian menjalani kehidupannya dengan baik. Maka di sanalah perintah untuk saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan, saling mengisi, saling memberkati terjadi. Tapi tidak akan terjadi kalau setiap kita masing-masing berpikir fokus memewahkan diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami berdandan dengan perbuatan baik dalam hidup kami. Amin.